yang pada pertemuan kemarin kita sudah baca dari yang pertama sampai nomor 7 adab tentang azan. Ya. Jadi yang pertama ya muazzin itu harus punya niat yang benar gitu ya. Dan yang kedua kemarin kita sudah bacakan muazzin harus menjaga waktu dan juga hendaknya muazzin memiliki suara yang bagus. Ya alhamdulillah muazzin kita luar biasa ya. Dan juga apa dalam keadaan bersuci, ini bagian dari adab. Dan yang kelima mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Ya kalau nggak ada tempat yang tinggi sekarang sudah diganti dengan mic, Pak ya. Dan yang keenam mengumandangkan azan dengan berdiri, ya. Dan yang ketujuh mengangkat suara ketika mengumandangkan azan. Nah ini kita sudah bacakan dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu. Kalau mau mengikuti ya kajian yang sudah lewat mungkin nanti bisa lihat di YouTube atau channel YouTube Masjid Babu Taubah ya. Nah, hari ini kita lanjutkan adab yang ke-8 dari ya adab azan ya, al-adzan. Apa itu? Menggenapkan lafadz azan dan mengganjilkan lafadz iqamah. Ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, umira Bilal ayyashfa'al adzan wa ayyutiral iqamah. Bilal telah diperintahkan untuk menggenapkan lafadz azan dan mengganjilkan lafadz iqamah. Ya maknanya adalah mengulang lafadz azan dan cukup membaca lafadz iqamah sekali saja. Jadi maksud dari menggenapkan ya 2 kali gitu. Ya karena genap itu kan minimal berapa? 2. Ya kalau ganjil berarti minimal 1. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah genap kan? Kalau 1 berarti Allahu akbar, Allahu akbar. Nah 1. Ya. Jadi witir 1, azan genap gitu ya. Witir 1, maksudnya iqamah 1, witir, iqamah, witir maksudnya azan genap ya. Nah, yang ke-9 harus mengikuti sunnah dalam azan. Ya. Apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah dalam azan? Muazzin harus mengikuti sifat azan dan iqamah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk azan yaitu lafadz Allahu akbar dan seterusnya sampai la ilaha illallah yang kita sudah dengar tadi azan dari muazzin Masjid Babu Taubah ya. Begitu juga untuk iqamah yaitu lafadz Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya ya sampai kalimat la ilaha illallah. Tadi juga kita sudah dengar. Jadi apa yang dikumandangkan oleh muazzin Babu Taubah dan juga apa yang dikumandangkan dari iqamah ya, muazzin Babu Taubah itu sudah sesuai dengan sunnah. Jadi menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah ya. Nah, yang ke-10 jamaah sekalian, ya, adab yang terkait dengan azan apa? Tarji' ya dalam azan. Nah, ini mungkin ada sebagian yang belum terbiasa ya. Apa maksud dari tarji'? Makna tarji' dalam azan adalah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pertama dengan suara yang rendah. Ya. Setelah itu meninggikan suara pada kali kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepada Abu Mahzurah seraya bersabda, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tarfa'u biha sautak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Mahzurah, engkau mengucapkan ya Allah Maha Besar, yaitu Allahu akbar 4 kali atau Allahu akbar 2 dan kemudian apa? Tarfa'u biha sautak, kamu tinggikan suaramu ketika mengatakan itu. Ya. Artinya ketika mengatakan Allahu akbar
Allahu Akbar, suaranya harus tinggi. Thumma taqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahfidhu biha sautak, takhfidu biha sautak. Ya, takhfidu biha sautak. Jadi setelah kamu tinggikan tadi kalimat Allahu Akbar dengan suara yang tinggi, kemudian kamu, kata Rasulullah kepada Abu Mahdhurah tadi apa? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan apa? Suara yang apa namanya? Ya, kata Rasulullah, takhfidu biha sautak. Artinya apa? Kamu ringankan, kamu kecilkan gitulah. Jadi tidak tinggi, ya. Kalau sekarang kayaknya jarang dipraktekkan ya. Ya, bener nggak? Nggak tahu, muazin kayaknya sih kurang terdengar ya. Artinya apa? Ya sir lah, seperti apa? Seperti kalau imam kadang-kadang baca Bismillah, ya kan? Di saat sholat maghrib misalnya, ya kadang-kadang ada yang terdengar, kadang-kadang ada yang tidak, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang baca Bismillah itu ya harus tinggi gitu, harus jahar. Karena menurut mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, makanya harus semuanya tinggi. Tapi sebagian ulama yang lain, mazhab lain mengatakan, apalagi Imam Malik sampai mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau Bapak sholat di yang menganut mazhab Malik, kadang-kadang nggak baca Bismillah, ya nggak baca, langsung aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena emang Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi mazhab lain ya seperti mazhab Abu Hanifah, begitu juga mazhab Ahmad bin Hambal, ya termasuk menganjurkan dibaca tapi pelan gitu, pelan. Ya, kalau bahasa kitabnya sir gitu, artinya nggak kedengeran sebenarnya. Cuma kadang-kadang oleh imam jadi kedengeran juga gitu. Pada dasarnya sir itu tersembunyi gitu, ya kan? Sir itu pada dasarnya tersembunyi. Cuma kalau di Indonesia karena kadang-kadang imam tujuannya biar damai gitu kan. Karena kalau nggak dibaca nanti yang taklid dengan mazhab Syafi'i dia merasa sholatnya nggak sah pula nanti kan. Wah, imamnya nggak baca Bismillah katanya. Kan Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau nggak baca Bismillah berarti Al-Fatihahnya kurang kan gitu kan? Kurang satu ayat gitu. Kalau Al-Fatihahnya kurang satu ayat berarti apa? Sholatnya nggak sah. Karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti kalau nggak pakai Bismillah, ya Al-Fatihahnya kurang. Berarti kalau kurang sama saja nggak sempurna. Makanya imam kemudian siasat. Mungkin, wallahu alam. Ya, akhirnya apa? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Yang mazhab Syafi'i jadi tenang gitu kan? Benar gak Pak? Padahal arti sir itu kalau secara bahasa apa? Ya sir, yang namanya sir apa? Ya makanya dulu ada dakwah sirriyah kan? Dakwah Nabi sebelum terang-terangan apa namanya? Sembunyi-sembunyi kan? Sembunyi-sembunyi artinya nggak kelihatan gitu. Ya cuma itulah ya ijtihadnya imam di Indonesia mungkin Pak ya. Tapi intinya apa? Kalau terkait dengan azan ini, ada syariat tarji tadi. Artinya apa? Membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali, itu dengan suara apa? Suara yang tidak tinggi gitu. Tapi bukan sir memang, takhfid. Ya, kalau di sini apa?
Apa artinya kalau diartikan di terjemahan di sini takhfid itu? Hendaklah engkau merendahkan gitu, merendahkan. Jadi merendahkan dengan sir beda kan? Ya. Jadi kalau bahasa dagang takhfid itu diskon, Pak, diskon gitu. Ya. Ada diskon enggak? Fi takhfid artinya apa? Ada diskon enggak gitu. Diskon artinya apa? Kurang kan? Kalau harganya 10.000, ada diskon nggak? Berarti jadi berapa? Jadi rendah sedikit gitu. Nah, itu maksud dari kalimat takhfid, bukan sir. Jadi muazzin terdengar sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian meninggikan asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, bisa juga ya. Habis itu 2 kali asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali kan. Habis itu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena duduk nggak tinggi, Pak. Makanya tadi adab yang sebelumnya berdiri, Pak ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Jadi tadi tahfiz 2, habis itu meninggikan 2. Itulah yang dimaksud dengan tarji. Ya, dan itu disyariatkan. Ya, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata, di dalam hadis ini terdapat hujjah yang nyata. Ya. Hujjah yang nyata dan dalil yang jelas bahwa mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad serta jumhur ulama ya bahwasanya tarji dalam azan itu disyariatkan. Jadi ini menjadi dalil bahwa tarji itu disyariatkan. Mudah-mudahan nanti muazzin babut taubah bisa mengamalkannya, Pak ya. Ya, muazzinnya hadir nggak atau nggak hadir nih? Dengar dari belakang, insyaallah. Ya, jadi nanti asyhadu an la ilaha illallah. Bukan sir. Apa namanya? Apa tadi? Takhfid, diskon. Ingat aja diskon. Ya. Jadi kalau Bapak pergi ke Arab gitu ya, minta diskon. Gimana caranya? Diskon. Biasa bahasa Inggris ya. Fit takhfid. Gitu. Ada diskonnya, Ringanin dikit gitu ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa yang dimaksud dengan takhfid tadi? Dengan tarji tadi, yakni mengulang syahadat, mengundang syahadat 2 kali dengan mengangkat suara setelah mengucapkan keduanya dengan merendahkan suara. Jadi 2 kali merendahkan, 2 kali meninggikan. Dari apa? Dari syahadatin. Baik. Yang ke-11 Bapak Ibu dirahmati Allah. Muazzin menoleh ke kanan dan ke kiri, ya. Muazzin menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, ini adab dalam azan ini. Maksudnya muazzin menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ya. Dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan apa? Hayya 'alal falah. Karena Bilal radhiyallahu anhu biasanya melakukan itu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Juhaifah ya radhiyallahu anhu, raaitu Bilal yu'adzinu faja'altu atatabba'u fahuha huna wa ha huna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi kata Abu Juhaifah, aku melihat Bilal sedang mengumandangkan azan. Aku mengikuti gerakan mulut Bilal ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, para ulama berselisih pendapat mengenai tata cara menoleh. Mereka terbagi dalam beberapa mazhab. Ada 3 bentuk menurut sahabat-sahabat kami, dan yang paling sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Muazzin mengucapkan
hayya 'alas shalah sebanyak 2 kali dengan menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah, kanan. Hayya 'alas shalah, ke kanan. Ya, baru kemudian apa? Kemudian menoleh ke kiri dan mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, ke kiri. Hayya 'alal falah, ke kiri. Ya, ini yang paling sahih. Ya. Walaupun dulu mungkin tujuannya apa? Biar kedengaran ke sana ya. Kan sekarang udah ada mic, mau ke kanan, ke kiri suaranya sama. Ah, tetap apa? Tetap disyariatkan gitu. Tetap disyariatkan walaupun ada mic. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari perbuatan gitu ya, bagian dari perbuatan. Nah, yang ke-12 Bapak Ibu yang dirahmati Allah apa? Taswib dalam azan subuh. Ya, apa itu arti taswib dalam azan subuh? Makna taswib adalah muazzin mengucapkan dalam azan subuh setelah hayya 'alal falah, dia mengatakan apa? As-salatu khairum minan naum. Nah, itu namanya taswib namanya. Ya. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairun. Jadi as-salatu, salat itu khairun, lebih baik daripada ya minan naum, dari tidur. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu kepada Abu Mahzurah radhiyallahu anhu. Jadi ini yang menjadi dalil azan subuh berbeda dengan azan zuhur, dengan azan asar, dengan azan maghrib dan azan isya. Ya, pakai taswib namanya. Nah, yang ke-13 azan pertama sebelum fajar pada malam hari. Nah, ini disyariatkan juga, Pak. Tapi di Indonesia ya tidak semua, Pak ya. Ya, nggak tahu di Babu Taubah ada nggak? Nggak ada ya. Jadi maksudnya adalah azan pertama sebelum azan fajar dikumandangkan. Ya, kapan? Ya, sebelum azan salat subuh. Ya, sebelum masuk waktu sholat, ya pada malam hari, sebelum terbit fajar apa? Fajar sidik namanya. Yang fajar itu kan ada 2 kan? Ada fajar kadzib, ada fajar sidik gitu ya. Kalau fajar sidik itu sudah masuk waktu subuh. Ya, kalau sudah masuk fajar sidik nggak boleh makan lagi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bilalan yu'adzin bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, kata Rasulullah. Sesungguhnya Bilal azan di malam hari, artinya sebelum waktu subuh, ya, sebelum fajar sodik itu muncul. Maka makan dan minumlah kalian, kata Rasulullah, sehingga ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Jadi dulu berarti azan subuh ada 2 muazzin ya. Muazzin yang pertama siapa? Bilal. Muazzin yang kedua ibnu ummi maktum. Ya. Ya, kalau sekarang ya gimana? Dipraktekkan bagus juga. Ya. Cuma muazzinnya belum bangun katanya gitu ya. Maksudnya belum bangun. Ya karena apa? Ya minimal 45 menit lah kan? Ya, 45 menit sebelum azan. Sebelum azan apa, Pak? Sebelum azan subuh. Ya. Pas azan subuh, udah berhenti makan. Berhenti minum. Nah, ini dulu, Pak, ya. Cuma kalau sekarang ya ada beberapa tempat yang masih mengamalkan gitu ya, tapi di tempat yang lain mungkin belum gitu ya. Nah, yang ke-14 apa adabnya, Pak? Menirukan ucapan azan ya yang diucapkan oleh muazzin. Jadi ucapan azan yang diucapkan oleh muazzin itu kita dianjurkan untuk apa? Menirunya. Ya. Karena
di adab sebelumnya kita kan kemarin jelaskan kan, di antara keutamaan muadzin itu dia dapat ganjaran nanti di hari akhirat lehernya panjang. Enak banget dia doang, kita enggak gitu. Makanya kalau kita mau dapat pahala juga, ini Pak caranya, menirukan ya. Disunnahkan bagi yang mendengar azan mengucapkan sebagaimana ucapan muazzin. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kata Rasulullah, "Idza sami'tumun nida faqulu" apa? "Mithla ma yaqulul muadzin." Kata Rasulullah. Kalau kamu mendengar ya azan ya dari muadzin yang melafatkan lafaz-lafaz azan itu, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin ya. Jadi kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, kita katakan apa? Allahu akbar, Allahu akbar ya. Kecuali pada saat muadzin mengucapkan apa? Hayya 'alas shalah, dan juga kalimat hayya 'alal falah, maka hendaknya orang yang mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi yang lain seperti yang diucapkan muadzin. Tapi begitu dia mengatakan hayya 'alas shalah, jangan pula Bapak bilang hayya 'alas shalah. Tapi apa? La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya Nabi SAW jika beliau mendengar muadzin, beliau mengucapkan seperti ucapan muadzin, hingga jika sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Disunnahkan pula menirukan ucapan muadzin ketika membaca ya pada azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Maka apa kata Rasulullah? Dianjurkan untuk membaca apa yang dibaca muadzin juga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin yusawwib." Karena taswib tadi apa? Taswib tadi kan as-salatu khairum minan naum. Jadi apabila kalian mendengar muadzin yusawwib, artinya dia mengatakan as-salatu khairum minan naum, ya, bis salati faqulu kama yaqul, maka katakan seperti yang muadzin katakan. Mungkin ini agak berbeda dengan sebagian kaum muslimin, karena termasuk yang kita mungkin diajarkan dulu di sekolah gitu ya. Ketika kamu dengar as-salatu khairum minan naum, kamu baca apa? Sadaqta wa ana dzalika minasyahidin. Benar enggak? Ya? Ternyata setelah ya saya cari-cari gitu kan. Nah, ini bukan hadis gitu. Tapi itu adalah kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari pendapat alim, ijtihad ulama. Ya, yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Kalau muazzin yusawwib, ya artinya dia mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita juga dianjurkan membaca apa? Membaca as-salatu khairum minan naum. Ya. Jadi kalau dulu mungkin pernah diajarkan seperti yang saya dapatkan juga, nah hari ini nggak apa-apa, kita mulai berubah, gitu kan? Jadi ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, jangan lagi mengatakan apa? Sadaqta wa ana dzalika minasyahidin. Memang artinya bagus gitu. Karena artinya sadaqta, benar engkau gitu. Ya, wa ana dzalika, dan aku juga ya minasyahidin, yang menyaksikan apa yang kau katakan itu. Karena salat itu kan lebih baik dari tidur. Ya, benar engkau. Nah, tapi yang sesuai sunnah bukan begitu. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu mendengar muazzin yusawwib, artinya apa? Dia mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka faqulu kama yaqul, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin, ya. Taib, yang ke-15, ucapan wa ana. Nah,
ini penting juga ini. Ini juga jarang ini Pak, ya. Jarang juga rasa-rasanya terdengar di kaum muslimin ya. Apa itu? Dan juga saya atau saya juga wa ana. Ketika muazzin mengucapkan syahadat. Jadi ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, hendaknya orang yang mendengar azan mengucapkan apa? Mengucapkan wa ana dan saya. Ketika mendengar muazzin mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kana idza sami'al muazzin yatashahhadu qal wa ana. Jika mendengar muazzin mengucapkan syahadat, beliau mengucapkan wa ana. Aku juga bersaksi, aku juga bersaksi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh ya Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya dari Aisyah. Ya, dan ini ada di dalam Sahihul Jami, artinya hadis yang sahih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita mendengar muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Atau bisa juga asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa ana. Bisa aja kan? Cuma urutan saja kan? Urutan saja. Wa ana. Artinya apa maksudnya wa ana? Aku juga bersaksi. Aku juga bersaksi. Itu yang dimaksud dengan wa ana. Ya, udah tambah kosakata Arab jadi apa ya? Ya, wa ana artinya apa? Dan juga aku gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ke-16 apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim hendaknya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Berdasarkan sabda beliau, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma shallu alayya." Ya. Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Lalu berselawatlah atasku, ya. Dengan lafaz selawat apa saja? Selain salawat Ibrahimiyah di sini disebutkan, yaitu salawat yang dibaca ketika tasyahud dalam salat, ya. Kita baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, ya, atau sallallahu alaihi wasallam, macam-macam lah yang apa namanya? Yang kita hafal, yang mudah, ya. Nah, kemudian apa? Zikir setelah azan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Hendaknya setiap muslim membaca zikir setelah azan, ya, setelah azan selesai dikumandangkan sebagaimana yang tersebut dalam hadis, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Masyaallah. Jadi luar biasa Pak ya. Walaupun muadzinnya satu gitu ya, tapi yang dengar juga dapat pahala gitu ya. Makanya Bapak kalau datang pas muadzin masih azan, ya kalau bisa ya kita jangan ngobrol dulu Pak ya. Gitu ya. Kita ikuti adab-adab ini Pak ya. Sampai kemudian membaca zikir setelah azan gitu. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Masyaallah. Apa artinya Pak? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka orang itu berhak mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Masya Allah. Yang dinanti umat Nabi Muhammad kan syafaat Nabi Muhammad kan? Cuma mengatakan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah. Masya Allah. Ada juga yang lebih panjang dikit, cuma segini juga udah cukup lah, ya. Karena kalau panjang-panjang nanti jadi bingung kan. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, selain itu membaca zikir yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula ghufira lahu dzambuhu. Ya. Barang siapa yang membaca setelah mendengar azan, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad rasulku, dan Islam sebagai agamaku. Niscaya akan diampuni dosanya. Jadi setelah tadi doa zikir setelah azan, kita membaca apa? Membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ke-18 apa, Pak? Yang ke-18 adalah berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yurad bainal adzan wal iqamah. Ya, tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan di antara waktu azan dan iqamah. Maka itu ya wajib bagi setiap muslim untuk mencari waktu-waktu mustajab dan berdoa pada saat-saat itu, Pak ya. Nah, ada 2 lagi, Pak ya. Kita percepat, Pak ya, biar selesai sebelum azan Isya, biar nanti langsung praktek. Ya. Benar enggak? Yang ke-19, tidak meninggalkan masjid setelah dikumandangkan azan. Ya. Seseorang tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan kecuali karena suatu sebab yang darurat. Ya. Sesungguhnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat seseorang keluar dari masjid setelah azan asar, ia berkata, "Amma hadza faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Orang ini telah mendurhakai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang memang saya temukan, Pak, ada beberapa masjid buat acara sebelum azan. Pas sudah azan, hilang orangnya. Mungkin Bapak pernah nemu nggak? Sebelum azan, Masya Allah ramai bener. Pas sudah azan, orangnya nggak ada lagi. Kemana kira-kira, Pak? Kemana? Ah, berarti apa? Dia meninggalkan masjid setelah azan. Itu sudah mendurhakai siapa? Mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Kecuali darurat, beda lagi. Ya, jangan sampai pengajiannya oke, habis azan nggak sholat gitu. Ini mendurhakai Abul Qasim, artinya apa? Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, memberikan waktu tenggang yang cukup antara azan dan iqamah. Ya, hendaknya memberikan waktu tenggang yang cukup antara azan dan iqamah hingga orang yang berwudu dapat menyempurnakan wudunya dan orang yang makan dapat menyelesaikan makannya dengan tenang. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan hatta yaqdi al-mutawaddi hajatahu fi muhlin wa yafrugha al-akilu min ta'amihi fi muhlin." Artinya apa? Berikanlah tenggang yang cukup antara azan dan iqamah kalian hingga orang yang berwudu dapat menyempurnakan wudunya dengan tenang dan orang yang makan dapat menyelesaikan makannya dengan tenang, ya. Jadi ini mudah-mudahan semua adab ini kita bisa amalkan, Pak ya, di masjid Babut Taubah atau di masjid-masjid yang lain yang kita mungkin bisa ya memberikan sedikit ilmu nanti kepada mereka, ya sampaikan kepada mereka yang sesuai dengan adab, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau nanti Bapak pulang di tempat Bapak kok belum ada adab-adab yang kita bacakan tadi, sampaikan. Sehingga apa? Bapak menjadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Kalau Bapak yang menghidupkan, berarti nanti semua pahala yang ada di situ itu mengalirnya ya ke Bapak juga. Itulah yang disebut dengan apa? Man sanna fil Islam sunnah hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Ya. Dari taswib, apa yang dibaca setelah taswib dan lain sebagainya. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah, karena azan sebentar lagi 32 detik lagi
Kita menanti untuk mempraktekkan apa yang kita telah dengarkan. Jadi jangan terdengar suara Pak. Kalau terdengar suara bukan apa yang ada di adab ini, berarti gagal pengajian hari ini ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.